Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa huwa rabbul insi wal jinni wal malaika wa rabbus samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin alladhina hum saffat nufusuhum wa tabat qulubuhum wa kanu hum sadatal mansurina. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Saya muliakan, saya hormati para alimil ulama, para asatidzah, Ibu khusus Ketua Majelis Ta'lim Masjid Al-Faizin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, Ustazah Ibu Mul ya, dan juga mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asatidzah yang lainnya yang tidak bisa disebutkan, namun insyaallah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya, khusus ibu-ibu jamaah pengajian yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan. Dan insya Allah yang hadir di sini Allah jadikan orang-orang yang dimuliakan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu konsep dalam manajemen kehidupan. Hidup itu mesti enjoy. Mesti nyaho teh enjoy naon? Santai ya. Hidup mah kudu santai lah. Punya duit santai, nggak punya duit udah memang kelihatan ya. Dipaksa-paksa juga duitnya nggak datang kan. Punya suami santai, nggak punya suami kalau masih muda mah nyari ya. Yang udah tua mah nyantai aja lah ya. Suaminya punya jabatan ataupun nggak punya jabatan santai. Mau jelek, mau cakep, hidup mah nggak usah dibikin susah, jangan cari masalah atau mempermudah. Hidup mah jangan dibikin sulit, apalagi mempersempit atau merasa terhimpit. Pokoknya santai, yang muda santai, yang tua udah cukup. Ada beras santai, nggak ada beras. Kenapa saya bilang hidup tuh mesti santai, jangan dibikin susah, jangan cari masalah atau mempermudah kehidupan. Kan segala sesuatunya sudah Allah yang atur. Kaya itu Allah loh, takdirnya mubrom. Miskin pun takdir mubrom. Yang kaya susah jadi miskin, yang miskin susah jadi orang kaya. Makanya yang kaya santai, yang miskin sebab kalau yang kaya nggak santai, timbulnya ketakutan akan hartanya hilang. Akhirnya nggak bersyukur, sulit sodako karena merasa kurang. Kalau yang miskin nggak santai, tergopo-gopo, akhirnya menghalalkan segala cara. Udah kita mah kaya berbagi tugasnya. Sebab orang sodako nggak pernah berkurang nilainya. Tapi yang miskin mesti punya motivasi untuk jadi orang kaya. Kalaupun tidak kaya di dunia, yang penting akhirat punya rumah santai. Betul tidak? Ya, jadi nggak tersiksa kehidupan. Makanya ibda bin nafsi, lihat dari diri sendiri, jangan pernah ngelihat sosok orang lain. Kalau kita melihat sosok orang lain pasti kurang. Ada orang naik mobil bersyukur, masih banyak yang naik motor. Ada orang naik motor bersyukur, masih banyak yang naik sepeda. Ada yang naik sepeda bersyukur, masih ada yang jalan kaki. Ada yang jalan kaki bersyukur, masih ada yang pakai kursi roda. Yang pakai kursi roda bersyukur karena ada yang di kamar saja.
Yang di kamar bersyukur karena masih banyak yang dikubur. Udah selesai. Enak nggak kalau hidup begitu? Sementara kalau kita hidupnya ngeliatin orang lain, baru kita kena penyakit ain, namanya hasad, hasud, iri, dengki, ria. Pengen jadi orang lain, timbulnya menghasut. Pengen jadi orang lain, timbulnya iri, dengki. Inilah yang menyebabkan penyakit dunia. Bisa jadi di 2 tahun corona kemarin bukan karena dosa besar, tapi karena dosa penyakit ain, orang saling cemburu dan bermarah-marahan. Bisa jadi. Makanya disuruh pakai masker karena kita ngomongin orang melulu. Iya ibu, betul tidak? Iya, lawang kita mau berangkat ngaji aja pasti ngomongin orang kadang-kala ya. Kita mah mending ya ngaji, kayak jangan kayak ibu yang itu, najis aing mah. Iya. Karena kita nggak santai. Kita ngeliat orang kaya bersyukur, ada teman beli mobil, alhamdulillah, jangan diiriin. Alhamdulillah ya, lu mau punya mobil ya, mudah-mudahan sehat berkah. Nanti kalau gua mau kawinan, gua pinjam mobilnya ya, kan enak. Betul ya? Ada orang bikin rumah gedong, kita bersyukur, alhamdulillah suami lu mah kerjanya lancar, sampai bisa bikin rumah yang gedong ya. Nanti kalau gua mau hajatan, gua pinjam rumah lu ya, kan enak. Enak nggak apa begitu? Makanya orang yang kena penyakit ain, yang sering hasad, hasud, iri, dengki, ria, ini orang yang nggak bakal tenang hidupnya, nggak mau ngeliat kekurangan orang lain, segera diomongin. Makanya orang yang kayak begitu sifatnya gajah depan mata nggak kelihatan, semut di ujung lautan kelihatan, senang cari kesalahan orang lain, selalu menutupi kesalahan sendiri. Emang siapa kita, Tuhan atau malaikat? Kita ini manusia yang kadang kala terhimpit sama dosa dan masalah kehidupan. Mbok ya banyakin senyuman, merasa bahagia, itu yang paling enak dalam kehidupan. Betul tidak? Senyum dah, enakan senyum, santai. Pulang teh kudu belajar senyum, ngelihat spion senyum, ada kaca nako senyum, ada becekan senyum. Siapa aja yang ditemuin senyum, insya Allah 2 hari kegerogol. Sebab senyum itu menghilangkan dahaga batin loh ibu. Ibu punya suami orang kaya, duitnya banyak, mobilnya banyak, rumah mewah, dan segala macamnya ada, tapi tiap hari diomelin mulu. Bawel, nggak ada senyumnya. Kira-kira pengen ngebunuh nggak? Biarin dah laki kita kerjanya biasa, duitnya biasa, rumahnya biasa, tapi nyapa kita dengan senyuman. Ya Allah ya Rabbi, yang begitu yang bikin hati kita terindah di dunia. Sebab ibu jujur, manusia itu saling berpasangan, nggak kekal abadi. Sebab dunia aqal minal qalil, permasalahan yang sepele dan kecil. Dunia ini permasalahan sepele dan kecil, sifatnya sandiwara. Sifatnya sandiwara, masing-masing pada lakonnya. Yang lakon jadi orang kaya, pengajarannya begini. Yang lakonnya jadi orang kecil, pengajarannya begini. Yang lakon jadi orang jahat, nasihatnya begini. Yang lakonnya jadi orang baik, motivasinya begini. Masing-masing itu sudah ada pasangan-pasangannya. Karena itulah manajemen dunia, sifatnya sandiwara dan sementara, nggak ada yang abadi. Kaya sementara, kalaupun dia kaya sampai kiamat kan nggak dibawa ke akhirat kecuali amal ibadahnya. Kalaupun dia miskin, belum tentu miskin tidak bahagia. Kalaupun dia cantik kan ada waktunya. Sebab ukuran cantik umur 40, 45 masih enak dilihat. Coba umur 75, enak. Betul ya? Waktu dulu mah ibu boleh jadi bunga desa, sekarang mah sudah bunga bale. Udah kayak jamur, diem aja kan. Ini Masya Allah ya. Jadi udahlah, hidup mah kudu santai aja. Bagaimana sisi penerapan kehidupan santai? Mesti mengukur siapa diri kita, baru kita kenal siapa Allah. Selama ini kan kita nggak kenal diri kita. Kita sering nyalain orang lain, padahal kita pusatnya sumber kesalahan. Kita sering ngomongin orang lain, padahal kita sebenarnya sumber omongan. Makanya hayu, lihat diri pribadi kita kalau pengen mengenal Allah. Selesai. Betul ya, Bu ya? Makanya kata Umar bin Khattab, ada beberapa amalan yang Allah sembunyikan. Kata masitatan fi sitatin. Salah satunya kata meridho fi taatin. Allah kan kagak
naruh ridhonya dari setiap hamba-hamba Allah ibadah. Di sholat nggak ada ridho, di haji nggak ada ridho. Kenapa sih Allah mesti sembunyiin ridhonya? Biar kita teh nggak milih-milih ibadah, kecil besar laksanain. Belum tentu yang ibadah haji ratusan kali dapat pahala, tapi bisa jadi pulang nanti ibu mindahin jarum atau paku dari tengah jalan ke pinggiran supaya nggak kelihatan orang, supaya nggak keinjak orang. Bisa jadi malah itu yang dapat pahala dan keberkahan, yang bisa jadi malah itu yang dapat ridhonya Allah. Buktinya dulu ada seorang pelacur yang cuma ngasih minum anjing dengan sepatunya, malah pelacur tersebut dapat nilai surga. Kenapa? Karena konsep ibadah al-ikhlasu huwa ruhul ibadah. Ibadah itu konsepnya, rumusnya, kamusnya cuman ikhlas. Percuma ibadah kita banyak-banyak, sholat sampai jidatnya kayak soling pompai, hitam, bahkan sampai muka-mukanya hitam semua, tapi nggak ikhlas. Percuma teh sholat ibu ngarepin pahala. Urusan pahala mau urusan Allah, jangan dipinta. Allah maha tahu, maha pengasih. Percuma ibu sholat mengharapkan kekayaan, seakan-akan Allah pelit dimintanya di sholat saja. Padahal uduni astajib lakum, minta kata Allah kapanpun Allah kabulkan. Kenapa sekarang semuanya nggak jadi orang kaya? Sebab Allah paham, belum tentu ibu jadi orang kaya bisa ngaji kayak begini. Bisa jadi pas jadi orang kaya sombongnya kebangetan. Makanya ibu nggak jadi orang kaya. Sok atau sekarang hari Senin kalau ibu punya uang 5 miliar, milih ngaji apa ke mall? Jangan dijawab. Gitu. Milihnya menyakitkan hati. Udah jangan minta apa-apa. Makanya semua nilai sholat kan lillahi ta'ala. Sholat ujungnya lillahi ta'ala, bukan lil pahala atau lil kekayaan atau yang lain-lainnya. Jadi hayu besar kecilnya ibadah kita lakukan nih kayak majelis taklim begini. Kan belum tentu semua yang duduk di sini ikhlas. Bisa jadi karena habis ribut sama lakinya. Lu tumben ngaji, benci gue liat laki gue monyong mulu, gue mendingan ngaji dapat kue, kan begitu. Betul ya? Bisa ngaji, bisa jadi ngajinya pengen dikocok arisan doang, kali aja gue narik, kan begitu. Bahkan yang nggak ngaji yang kemarin narik malah, kan begitu ya? Ini belum tentu duduknya di sini kita ikhlas. Jadi besar kecil ibadah dilakukan. Di rumah tangga besar kecil ibadah dilakukan. Jangan monyong, jangan mengharapkan sesuatu. Nyuci aja. Jangan ngeluh sebab dari nilai cucian, dari busanya sabun aja pahala. Iya loh Bu. Ketika Fatimah Jahro itu ngerjain rumah tangga kan nangis. Ditanya sama Rasul, "Di mana tabki ya Fatimah? Kenapa nangis wahai Fatimah? Pegel jadi ibu rumah tangga wahai ayahanda. Entar nyuci, entar gosok, entar masak, entar gendong anak, entar netein laki." Kan gitu hasil. Maaf keceplosan ini maaf. Maksudnya netein anak kan gitu. Sensor ya tadi ya. Biasa dianyus. Pegel Fatimah. Tapi apa kata Rasul? Ketika dia lagi giling gandum, cuman diketak doang, batunya maka gandum, batunya berputar sendiri, berkarung-karung gandum itu digiling sama batu tersebut. Bahkan ngomong dari masyriq ilal maghrib, kalau memang Rasul yang nyuruh, tangan mulia yang ngepuk, saya akan giling batu. Ngomong, ditanya sama Rasul, kenapa sampean bisa begitu patuh kepadaku? Kata batu ngomong, karena saya takut menjadi batu yang ada di api neraka. Batu takut ke api neraka, padahal kan bahan bakarnya. Tapi ngomong batu takut. Apa kata Rasulullah? Sampean adalah batu mahligai Fatimah Jahro nanti di surganya Allah. Maka menangislah batu tersebut. Tuh batu dibilang masuk surga, sama Nabi nangis. Kita sama neraka kagak takut, sama surga kita jauh. Coba sok atuh ibu, kita koreksi diri sendiri. Selama 24 jam ini banyakkan dosa apa kebaikan? Dosa. Kenapa nggak sadar-sadar tuh? Sok atuh mulut kita banyakkan dosa apa banyakkan kebaikan? Dosa. Enak ngomongin orang apa baca Quran? Allah. Lu baca Quran giliran salah satu ayat yang di belakang udah merem aja. Sok atuh baca aja 6 ayat 10 ayat kalau nggak ngantuknya luar biasa. Tapi ngomongin orang 24 jam murotal nggak berhenti-berhenti.
apa aja ketemu. Laki-laki kalau mati sekarang mulut kita ke surga apa ke neraka? Makanya banyak taubat nasuha, cari sampingan dari ibadah murni kita, sebab ibadah sholat kita belum tentu diterima. Makanya yang begini-begini nih yang pahalanya Masya Allah. Julusu kasa'atan fi majlis ilmi la taktub sana wa la tamsik kalaman khairul laka min alfi adkir raqabah. Siapa orang yang duduk di majelis ilmu enggak ngapa-ngapain teh ibu, megang pulpen enggak, megang buku enggak, cuman nyender mangap merem, nyender mangap merem ya. Kadang-kadang ngigo kan begitu. Tapi duduknya di sini sama derajatnya dengan memerdekakan 1000 orang budak. Bahkan ketika ibu meninggal posisi begini ada pahala jihad dunia akhirat. Makanya kalau meninggal mah posisi beginilah enak. Mudah-mudahan habis ngaji semuanya makan. Kita meridho fi ta'atin tuh, hati-hati dengan ibadah kita. Kemudian jangan sombong dari ibadah kita. Makanya kata Rasul ada 6 orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Yang pertama, nisyanu dunubal madiyah, orang yang ngelupain dosanya masa lalu. Kita jangan kata masa lalu, lagi pagi aja kita berbuat dosa, itu jangan dilupain. Rasul mah istighfar hampir setiap detik, bahkan nggak pernah berhenti dari hatinya. Makanya sifat Rasul mah ainuhu yanam wa qalbun la yanam. Mata Nabi mah terpejam, tapi hati Nabi mah selalu terbuka. Nggak pernah berhenti Rasul menyebut asma Allah. Istighfar itu diwajibkan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena khawatir tersentuh dosa. Kita mah jangan kata dosa yang dulu, lagi pagi aja sama laki banyak dosa kita. Sok atuh. Betul ya? Nyodorin teh, kadang muka masih cemberut. Ngebeliin uduk, iler masih nempel. Kan laki juga sebel ngelihatnya. Sok atuh, ada nggak yang pagi-pagi ngebangunin lakinya udah cantik? Ada nggak? Pak Ustadz, saya nggak punya laki, bangunin satpam juga nggak apa-apa. Mulai besok dirubah. Sebab kalau kita dilihat cantik sama suami, pahala nambah. Lawang 1 gelas air putih aja nilainya 100 kali sholat sunnah. Ibu teh nyodorin 1 gelas air putih, pahalanya 100 kali sholat sunnah. Makanya besok jangan cuma segelas, ember disodorin ya. Biar suaminya kembung nggak apa-apa, yang penting pahala kita banyak, betul tidak? Makanya mulai besok tuh bangunin suami, biar dapat suami pas melek, ya Allah bidadari dari mana ini turun ke bumi. Mulai besok pakai tuh gincu 16 warna, merah, kuning, hijau, abu semua pakein. Bedak bila perlu yang putih tempelin, pakai baju gamis putih yang rembai-rumbai. Bangunin suami dengan suara serak. Pati suami ngomong, ini Susana datang dari mana? Itu dari pagi kita banyak dosa ini, Masya Allah. Jangan pernah dilupakan, karena dosa itu masih tercatat rapi dalam buku para malaikat Allah. Karena ada tuh di surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu satu saat mulut ini yang gampang bawel, yang senang ngomong, yang senang bohong, yang senang fitnah, yang senang gunjing bakal ditutup, dikunci. Tangan teh ngaku dosanya, mata ngaku dosanya, kuping ngaku dosanya, rambut, kepala, pikiran, hati ngaku dosanya, bahkan kaki ngaku dosanya, seluruh tubuh ngaku dosanya di hadapan Allah. Kalau kita meninggal hari ini, ketika tangan ditanya, banyakkan kemaksiatan apa banyakkan kebaikan? Mata ini banyakkan kemaksiatan apa banyakkan kebaikan? Sok ibu senang ngeliatin Quran apa duit merahan? Jangan dijawab, karena udah kelihatan dari tampangnya. Berarti mah kita banyak dosa, kita nggak siap ditanya. Makanya banyakin istighfar, banyakin buat perbaikan. Kalau ngaji berdini, kalau bisa paling pertama datang. Jangan Ustadz kudu nungguin jamaah. Ini sholawatnya sudah 6 album masih belum ada yang datang juga. Iya. Dari sholawatan langitan sampai sabian dibawain, yang datang yang tua-tua doang. Alhamdulillah. Tuh ya. Yang kedua, dzakaratul hasanatil madiyah. Jangan ngingetin kebaikan kita yang dulu, Ibu.
Sebab kebaikan kita percuma kalau kita angkat-angkat menjadi ria. Sebab kebaikan kita kan belum tentu diterima. Sok atau amal ibadah apa kita yang nggak ada pengharapan dari Allah? Sholat kita kan pengen panjang umur, pengen sehat badan, pengen pahala, pengen surga. Padahal nggak perlu dipinta, itu mah hak Allah. Senajan ibadah kita bagus, kalau kata Allah neraka ya neraka, kalau kata Allah surga ya surga. Kita mah hamba pasrah, minta saja kepada Allah. Betul tidak? Cuman kan kadang-kala ngaji kita begini sering ngomong, yuk ngaji biar dapat pahala. Udah nggak usah ngarepin pahala, ngaji mah duduk aja di sini, malaikat juga tahu. Makanya di sini banyak malaikat itu. Oh, yang di pojok sono Ijroil siap nyabut kan gitu. Iya, jangan. Jadi jangan disebutin kebaikan. Ini mah kadang ngamal gede minta disebutin, minta dibacain. Udahlah, sok nggak usah. Sebab Allah Maha tahu dari segala nilai. Makanya yang mendapat balasan manakala orang-orang yang tadi kumusnya al-ikhlasu huwa ruhul ibadah. Saat saya mah sholatnya cuma 4 rakaat doang dohor, saya mah sunahnya capek ngerjainnya, sok nggak apa-apa, santai aja. Yang penting 4 rakaatnya lillahi ta'ala. Pak Ustaz, saya mah kalau nyumbang cuma 2.000 sanggupnya, nggak apa-apa. Yang penting lillahi ta'ala. Daripada 100.000 diinget-inget 2 hari, mendingan 2.000 dilupakan. Betul tidak? Udahlah, enjoy aja kita mah. Ustaz, saya mah kalau pengajian senangnya duduknya di belakang. Ya udah nggak apa-apa, tapi saya mah sambil nyender sama tiduran, santai aja nggak apa-apa. Cuman memang ada ciri-ciri orang meninggal kalau pulang ngaji meninggal, manakala duduknya sambil senderan. Jadi dibawa santai ya Bu ya. Kayak ngaji gini udah santai aja, jangan tegang-tegang ya, sebab yang tegang-tegang mah nggak bakal masuk ya, kecuali kawin tegang baru masuk ya gitu. Salah lagi ya. Oh maaf oh ya. Saya lupa kalau yang jajan ini banyak nenek-neneknya ya. Tos poho ya. Tuh ya. Jadi jangan sebutin kebaikan ibu, sembunyikan kebaikan itu. Sebab kebaikan kalau kita sebutkan jadi ria. Makanya kata Rasul, orang yang pertama kali nyentuh api neraka orang yang beramal secara ria, ingin dipuji oleh orang, publikasi media massa. Udah, kita mah ikhlas aja. Ditanya mau kemana? Mau ngaji. Wih hebat ngaji. Entah, saya mah karena masih bodoh. Sebab kalau orang bodoh kan kudu belajar. Emang orang ada yang pintar? Enggak, orang mah bodoh semua. Apalagi saya orang paling bodoh, makanya saya mah ngaji. Kan situ mah orang pinter gitu kan, enak nyinjungnya. Mau kemana? Mau ngaji dong, kayak gua dong, biar dapat surga. Gua mah pahalanya banyakan gua malu mah gitu. Lu mah kan ngomongin orang mulu. Gua mah ngaji, Quran gua baca terus 24 jam gua baca Quran. Kayak gua dong, bagus nih. Sarwa keneh eta mah. Neraka-neraka oge kan begitu. Ada yang begitu. Ada enggak yang begitu? Nah, mulai besok dirubah. Sebab hidup itu cuma 3 periode loh Bu. Bil amsi hadal yaum sumal gad. Bil amsi itu kenangan. Kenangan itu pengalaman. Guru terbaik dalam kehidupan pengalaman. Makanya ibu mesti belajar dari kenangan. Sebab kalau orang lagi ingat kenangan, merasa jiwa itu semotivasi jadi muda lagi. Sok nih nenek-nenek kumpul sama teman SD-nya. Yang diomongin masa depan apa masa kemarin? Kemarin. Lu dulu SD kan berak di celana lu. Kan gitu ya? Ya kan ya? Tapi ketika ngingetin itu kita jadi bahagia nggak? Jadi muda nggak? Kenangan jangan dilupakan karena memotivasi kita menjadi anak-anak muda. Ini nenek-nenek ketemu temennya waktu pulang kampung, ketemu teman waktu kecil. Kan ceritanya masa lalu. Lu dulu tuh berenang di kali kelelepan, gua yang nolongin. Itu jadi bahagia. Ada nggak pas kumpul nenek-nenek? Lu belah mana ntar kuburan mesennya? Ada nggak yang ngobrol begitu? Ngobrol masa depan. Lo nanti kurung batangnya metik apa yang biasa. Nah ternyata ngobrolin tentang kenangan ini indah. Karena kenangan itu pengalaman terbaik dalam kehidupan. Makanya jadikan pengalaman itu sebuah perubahan. Kalau yang kemarin buruk, hadal yaum, hari ini dirubah ibu. Kalau kemarin sering ngomongin orang daripada lumpukin dosa, mendingan cicing wae ulah loba omong, diem aja udah. Kalau nggak ditanya jangan nyaut. Kalau ada obrolan yang nggak bagus tinggalin. Makanya malaikat tuh saking apa? Masjid ini saking keselnya sama malaikat, sama jamaahnya. Masjid ini pernah laporan, wahai para malaikatku, saya benci sama jamaah, sama umat manusia yang ada di dalam perut saya. Kenapa? Kata malaikat, karena ngomongin dunia di tubuh saya. Kata malaikat, sudah pulang. Itu urusan saya yang akan menghancurkan mereka. Kan wajar kalau dunia hancur lebur. Dulu tes sebelum pemilihan calon legislatif mah di masjid ngomong,
Kalau saya jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Ngomongin dunia di dalam masjid, ya wajar kalau masjidnya marah, ya wajar kalau banyak bencana. Ya sudahlah, flashback yuk. Yang dulu jadiin kenangan, pengalaman. Kalau dulu banyak dosa, kita rubah hari ini jadi orang yang baik. Kalau dulu ibadahnya sembarangan, hari ini ibadahnya bener-beneran. Kalau dulu senang ngomongin orang, hari ini kita rubah jadi baca Quran. Kalau dulu senang yang ngeliatin duit, coba sekarang rubah menjadi ibadah yang terindah. Supaya apa? Karena besok itu harapan. Kan kita nggak tahu saya yang mati duluan apa ibu duluan besok, kita kan belum tahu. Bisa jadi saya belakangan atau ibu duluan, silahkan. Saya mah nggak bakal dendam. Atau ibu mau duluan, saya belakangan, monggo. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Yang penting mah kiai sama ustad matinya belakangan. Sebab kalau kiai sama ustad mati duluan, ntar siapa yang mimpin tahlilan? Kan nggak ada. Ya Bu ya, hidup mesti mulai besok mau ngaji, enjoy. Mau kemana? Mau enjoy ke majelis. Kalau bilang mau ngaji ntar sombong. Mau ngaji, wih hebat ngaji. Gua dong. Lu nggak ngeliat laki gua sih. Dia kan tukang beduk di masjid. Ya pantesan ke masjid melulu. Ya. Kemudian yang kedua, kata magodobahu bi maksiatin. Allah teh nutupin loh marahnya dari kemaksiatan kita. Kita nggak dibalas langsung loh Bu. Seandainya kita jadi umat Nabi Lut, habis dunia. Langsung dihancurin ketika umatnya menyeleweng, senangnya laki-laki. Dibalikin dunia, lahar dikeluarin, habis. Kalau kita jadi umatnya Nabi Nuh, selesai, udah nggak ada dunia, adanya lautan semua. Cuman ingkar sama nabinya, menghina nabinya, benci sama Allahnya. Dihancurkan dunia sama air yang begitu besar. Sekarang banyak orang yang menghina nabinya, bahkan Al-Quran diinjok-injok. Sekarang lihat di YouTube, lihat di WA, naudzubillah, orang melunjaknya luar biasa. Tapi kenapa kita nggak dihancurin seperti zaman Nabi Nuh? Karena kita umat Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Untung kita Ibu. Kalau kita jadi umat Nabi Musa, kaum sahabat yang nyari rezeki sampai ngelupain Allah, disuruh jangan cari makan hari Sabtu, malah mereka nyari makan hari Sabtu, dirubah jadi monyet. Kadangkala kita 24 jam ini ngalahin Allah. Nyari kerja, lihat orang kerja nggak berhenti, Allah ditinggalkan. Tapi mereka nggak dirubah jadi monyet, cuman kelakuannya kayak monyet, megang kanan, megang kiri, isi semuanya. Udah mau jadi pejabat, ngapain korupsi lagi? Udah jadi kayak monyet mereka. Kenapa? Ngelupain Allah. Karakter kita kayak monyet. Kita kenapa nggak dirubah jadi monyet semua? Kalau seandainya kita dirubah jadi monyet, Ibu, ini nggak ada yang manusia termasuk saya. Kenapa? Kalau kita getol nyari duit, lupa sama Allah. Kita lebih cinta harta dibanding Allah, lebih senang duit dibanding Allah. Ibu senang duit apa senang Allah? Allah. Coba jawab, senang Allah apa senang duit? Dua-duanya. Nih ibu-ibu kalau tanya pasti dua-duanya, tapi kalau diduain nggak mau. Milih Allah apa milih duit? Hiji wae. Allah Ustaz, bohong. Kita pasti keburu-burunya sama harta. Sok atuh lagi ngaji begini nih, katanya ibu cintanya sama Allah, duit mah enggak. Lagi ngaji begini suaminya telepon, ini duit siapa nih 9 juta dibawa bantal. Pulang apa enggak? Sendal aja ditinggal. Padahal yang ngerjain Allah. Makanya ibu sama suami udah percaya aja, enjoy aja. Suami mau kemana biarin aja, jangan dibuka Facebooknya, jangan dibuka WA-nya, jangan dibuka HP-nya, diemin aja. Sebab kenapa? Saya punya prinsip ibu kalau cuman pengen memiliki suami seutuhnya, percaya pada suami seutuhnya, syirik ibu. Suami itu makhluk. Suami ibu itu punya Allah. Makanya ibu nitipinya jangan ke kita, jangan ke hamba Allah, nitipinya langsung ke Allah. Tinggal ngomong, ya Allah saya titipkan suamiku kepadamu. Makanya nggak bakal jelalatan, ditutup matanya sama Allah. Nggak bakal dia berbuat jahat, dijaga sama Allah. Kenapa? Karena istrinya berdoa, milik Allah itu keluar. Kalau kita memiliki, pengen di seluruhnya memiliki, kita syirik, berarti menduakan Allah. Lebih mencintai suami kita dibanding Allah. Makanya enjoy aja. Suami nggak pulang 3 malam nggak apa-apa. Orang dia punya Allah kok, bukan punya saya. Curiga, telepon boleh, itu manusiawi. Papa di mana? Papa lagi di desa. Ya hati-hati Pak ya. Mama menitipin Papa sama Allah. Jadi kalau Papa macam-macam biar sambar geledek sekalian. Gitu.
Kalau hidup begitu bakal enak nggak? Motor ibu, rumah ibu punya Allah, enak nggak? Hilang nggak bakal diseselin. Biarin ini ujian dari Allah, siapa tahu saya kurang sodako. Hidup kalau begitu selesai. Makanya nggak ada merasa kita kehilangan, karena kita nggak memiliki seluruhnya. Kenapa kita bisa merasa kehilangan? Karena merasa memiliki. Giliran suami meninggal nangis berbulan-bulan, nggak mau keluar kamar. Kenapa merasa diambil Allah? Timbulnya kita seujun sama Allah. Kenapa sih engkau ambil suamiku ya Allah? Itu kan punya Allah, hak Allah. Ketika motor hilang kita nggak mau ngaji. Ngaji mah ngaji aja, biarin motor mah hilang. Kenapa? Kan punya Allah. Kalau semuanya ngembaliin ke Allah, apapun yang kita hadapi bakal enak dan nyaman. Betul tidak? Posat kalau motor posat hilang, sama saya mah tenang aja. Karena saya udah lapor polisi, selesai. Tetap ikhtiar butuh, ya. Jadi Allah nggak nampakin kemaksiatannya, nggak ditampakin langsung. Kalau seandainya saja ketika mata kita berbuat salah kemudian langsung dibutain, apa yakin sama saya yang bisa ngelihat di sini? Sebab mata kita banyak sekali berbuat dosa. Kalau seandainya tangan kita berbuat dosa, Allah bikin lumpuh, apa yakin ada yang bisa ngangkat tangan dan berdoa? Nggak yakin. Kenapa? Karena tangan kita banyak banget berbuat dosa. Kalau seandainya saja kaki kita ketika berbuat dosa, Allah marah, Allah lumpuhkan, masih ada yang bisa datang nggak ke majelis ini? Karena kaki ini banyak berbuat dosanya dibanding kebaikan. Tapi Allah nggak tampakkan supaya kita nggak menyepelekan kemaksiatan. Dosa ngomongin orang mah kecil ini Pak Ustadz, kecil lama-lama jadi bukit. Dosa nyelit dompet suami mah kecil ini Pak Ustadz, itu pun dicatat sama Allah sebagai bahan dosa. Yang paling nikmat kan ketika kita di hadapan Allah sudah nggak ada dosa. Subhanallah. Ya, dirubah. Besok hari kemarin pengalaman, hari ini kita rubah besar-besaran, besok insya Allah kita punya harapan. Percuma ibu ngaji puluhan tahun kalau akhlaknya nggak dijaga. Percuma ibu ngaji ratusan tahun kalau ibadahnya masih urusan manusia. Percuma kalau ibu duduk ngaji berjam-jam di sini tapi kemaksiatan